Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nur Latifah. Saya mahasiswi IAIN Kediri, program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan membahas salah satu materi perkuliahan fikih ibadah, yakni tentang perhitungan zakat. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kabar baik dan kesehatan selalu menyertai kita semua, dan semoga kita semua selalu berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, jika harus beraktivitas di luar rumah, kita harus selalu memenuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penyebaran atau penularan COVID-19. Dan semoga pandemi yang kita hadapi saat ini bisa cepat berlalu, agar kita semua bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, dan khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi bisa kembali untuk kuliah offline. Amin. Kembali ke pembahasan. Jadi tentang perhitungan zakat. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Islam, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang berarti zakat merupakan kewajiban dari setiap umat Islam. Jadi zakat itu menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Di sini zakat yang akan kita bahas atau perhitungan zakat yang akan dibahas, yang pertama yakni tentang zakat mal. Zakat mal ialah zakat yang kita keluarkan dari jumlah atau keseluruhan harta yang kita miliki selama 1 tahun. Kadar zakatnya ialah 2,5%. Jadi cara perhitungannya 2,5% dikali dengan jumlah atau total harta yang kita miliki selama 1 tahun. Hasil perkalian inilah yang menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan. Yang kedua, zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang wajib kita keluarkan dari harta hasil usaha jual beli atau perdagangan. Kadar zakatnya 2,5%. Tetapi di sini kita harus pertama menjumlahkan modal, keuntungan, dan piutang yang mungkin cair atau yang bisa dicairkan. Setelah ketemu hasilnya, kita lanjut untuk menjumlahkan hutang dan kerugian. Setelah ketemu hasilnya, hasil penjumlahan modal, keuntungan, dan piutang tadi kita kurangi dengan hasil penjumlahan hutang dan kerugian. Setelah bertemu hasil pengurangan tadi, kita kalikan dengan 2,5% dan akan ketemu hasil akhirnya. Hasil akhir inilah yang akan menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan dari harta jual beli kita atau dari harta perdagangan yang kita miliki. Dilanjutkan tentang perhitungan zakat barang tambang atau hasil tambang. Menurut beberapa ulama, hasil tambang yang wajib dikeluarkan ialah hasil tambang yang diperjualbelikan. Jadi syarat dari hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu harus memenuhi nisabnya emas dan perak. Besar kadar zakat dari hasil tambang ini sebesar 2,5%. Jadi 2,5% dikali dengan hasil tambang tadi, ketemulah hasil akhir. Hasil akhir inilah atau hasil perkalian inilah yang akan menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan. Selanjutnya ialah perhitungan zakat pertanian. Zakat pertanian ialah zakat yang kita keluarkan dari hasil pertanian yang kita kelola atau yang kita miliki. Di sini zakat pertanian memiliki atau mempunyai 2 kadar zakat. Yang pertama ialah 5%, yang kedua 10%. Zakat pertanian yang 5% itu ialah pertanian yang perairannya membutuhkan biaya. Jadi perhitungannya
hasil panen itu harus kita kurangi dengan total biaya pertanian, total seluruh biaya pertanian dari awal masa pertanian sampai masa panen. Setelah dikurangi, ketemulah hasil panen bersih yang akan dikali dengan 5%. Dan hasil perkalian itulah yang menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan. Yang kedua ialah 10%. Kadar 10% ini apabila pertanian kita atau pertanian yang kita kelola, yang kita miliki itu perairannya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Seperti contoh pertanian yang tak ada hujan atau memanfaatkan air sungai. Jadi pertanian jenis ini di saat hasil panen telah keluar atau kita sudah sampai pada masa panen dan kita wajib mengeluarkan zakatnya jika hasil panennya memenuhi nisab. Cara perhitungannya hampir sama seperti zakat pertanian yang pertama, yakni zakat hasil pertanian hasil panen kita kurangi dengan seluruh biaya pertanian dari awal pertanian, dari masa penanaman sampai masa panen. Setelah itu akan ketemulah hasil panen bersih, dan setelah ketemu hasil panen bersih kita kali dengan 10%, dan hasil akhir itulah yang menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan. Dan kita sampai pada pembahasan terakhir, yakni tentang perhitungan zakat profesi. Zakat profesi ialah zakat yang kita keluarkan dari hasil profesi yang kita miliki atau yang kita jalani saat ini. Seperti contoh, dokter, dosen, arsitek, insinyur, manajer, chef, terus profesi-profesi lainnya. Jadi di saat hasil profesi kita telah mencapai nisab, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun kadar zakatnya ialah 2,5%. Jadi perhitungannya 2,5% dikali besarnya penghasilan atau besarnya hasil profesi kita. Dan hasil perkalian tadilah yang menjadi besarnya zakat yang wajib kita keluarkan. Oke, jadi sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa membantu. Masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.